Kembali di The Big Guys, dan hari ini bersama gue ada VinFast VF5 ya. Sebelumnya kita pernah ngetes VinFast VF E34 yang versi lebih luasnya ya. Tapi itu adalah konversi ya dari mobil bensin menjadi mobil listrik. Sedangkan ini VinFast VF5 adalah full listrik dari lahir. Ini adalah VinFast, salah satu mobil VinFast yang kecil di bawah kelas VF E34 yang sudah dijual resmi di Indonesia, dan harganya lumayan menggiurkan. Untuk harganya sendiri dengan subscription, karena VinFast itu ada paket subscription ya, sewa baterai atau beli baterai seutuhnya, mobil dengan baterai seutuhnya. Untuk yang subscription dengan sewa baterai harganya 218.250.000 kalau nggak salah. Dan untuk yang non subscription, jadi kita beli mobil dengan baterainya, itu harganya 286 juta rupiah sekian-sekian. Coba gue pastiin dulu sekian-sekiannya berapa. 286.450.000 ya. Itu kalau beli dengan baterainya ya. Ada keuntungannya kalau misalnya kita sewa baterai, kita nggak usah mikirin battery health-nya, battery life-nya, kita tinggal fast charging, cas terus, dan pakai terus mobilnya. Dan ketika baterainya itu udah 70%, itu langsung diganti oleh VinFast ya. Kalau misalnya kita beli mobil dengan baterai, garansinya juga ada yang cukup panjang. Gue nggak tahu exactly berapa, tapi ya resikonya kita harus lebih awet pakai mobilnya, jarang-jarang menggunakan fast charging, dan jangan sampai 100% ya. Ya ada plus minusnya ya. Tapi kalau menurut gua ya, yang lebih memudahkan itu subscription. Tapi perlu diingat juga ya, gue perlu kasih tahu, konten-konten VinFast ini kita tidak ada yang disponsori sama sekali ya. Yang sebelumnya juga yang VF E34 banyak yang bilang, oh ini pasti disponsori atau apa, enggak. Ini mobil dipinjemin sama temen gue ya. Jadi gue pinjem ini dari temen gue yang kerja di VinFast Radio Dalam. Jadi bagi Anda yang tertarik dengan VinFast bisa langsung hubungin dia, namanya Jonathan. Dia di VinFast Radio Dalam. Dan ini dipinjam secara gratis ya, tidak ada berbayar sama sekali. Ini benar-benar pure honest review, karena ya dia menginginkan netizen tahu kalau mobil ini sebenarnya seperti apa realnya. Lanjutin terus. Saatnya kita coba akselerasi VinFast VF5 ini. Perlu diketahui untuk tenaga mesin listriknya atau motor listriknya, untuk tenaganya itu 94 horsepower dan torsinya 135 Nm. Untuk mobil listrik dengan baterai berukuran hanya 29 kWh, ini tenaganya lumayan besar. Jadi ya nggak heran ya, maksudnya kok range-nya itu nggak terlalu besar. Untuk range-nya mobil ini diklaim di 260 km. Yang menurut gua ini agak kecil buat pemakaian di Jakarta. Tapi itu kan tergantung kebutuhan gua. Karena gua tinggal di BSD, gua butuh ke Jakarta setiap hari. Dari BSD ke Jakarta, kemana di Jakarta Utara atau Jakarta Barat, habis itu balik lagi ke selatan, habis itu balik lagi ke BSD, itu udah pasti baterainya akan habis ya. Tapi kalau misalnya penggunaan kita hanya deket-deket saja, maksudnya kita tinggal di Jakarta dan kita cuma warawiri di Jakarta atau muter satu Jakartanya, itu udah pasti cukup banget baterainya. Apalagi kalau misalnya kita beli mobil ini, kita dapat charger ya di rumah. Tiap malam tinggal kita isi 100%, tiap pagi kita berangkat, ini cukup banget. Oke, sekarang kita langsung aja nyoba akselerasi mobil ini.
Kita hidupin dulu race box-nya, dan gitar, dan kita masukin mobil ini ke mode sport ya. Dia hanya ada dua mode, yaitu sport dan eco, dan AC-nya kita matikan. Oke, traction control nggak ya? Oh, TCS mode, oh ada. Traction controlnya kita matikan juga. Yes, kita mulai. 3, 2, 1, go. Untuk hasil 0-100-nya, mobil ini mendapatkan 12,16, jadi 12,1 ya, 12,1-an detik, dan 201 meternya itu di 11,9 detik. Oke sih ya, untuk mobil listrik sebenarnya hasilnya ini nggak terlalu wow ya, tapi ya perlu diingat ini juga bukan mobil listrik yang cepat, nih mobil listrik buat dalam kota, dan di kelasnya, maksudnya dengan mobil berukuran segini, tenaga segini, dan baterai segini, dan harganya segini, ini bisa dibilang salah satu yang paling powerful di kelasnya. Kalau kita ngomongin soal harga, di harga segini mobilnya itu yang kita dapat ini harganya 218 juta dengan subscription ya, atau 280 juta without subscription. Kalau dipikir-pikir, mobil yang harga segini, mobil listrik itu Wuling REV ya. Wuling REV udah pasti tenaganya nggak seperti ini ya, jauh lebih di bawah mobil ini, dan juga baterainya juga tidak sebesar ini ya. Walaupun memang range-nya itu bisa lebih jauh karena ya dia membatasi tenaga mobilnya ya, dan juga bobotnya lebih enteng. Anyways, itulah untuk hasil akselerasinya. Oke, sekarang kita bahas dulu impresi berkendara dengan VinFast VF5 ini. Sebetulnya jujur, gua setelah mencoba VF E34 dan mencoba ini sekarang VF5, gua masih ya, memang dia beda kelas ya, tapi gua masih merasa bahwa VF E34 itu lebih enak untuk dikemudikan sehari-hari ya. Tapi kalau misalnya kita mencari mobil yang lebih budget dan tetap ingin nyaman, ini mobil juga tetap nyaman ya. Mobil ini bantingannya, gue harus akui ini bantingannya enak banget. Dia perpaduan di antara empuk tapi juga ada stiffnya ya. Jadi kalau misalnya kita jalan tidak rata, itu halus, jalan geradakan itu nggak kerasa. Tapi kalau misalkan jalanannya agak bergelombang gitu ya, maksudnya nggak rata, itu smooth banget. Sambungan tol, speed breaker atau apapun itu rasanya minim sekali. Ini seperti ini, speed breaker enak gitu, nggak yang gitu, nggak, halus aja gitu. Dan perlu diingat mobil ini kilometernya masih 400 perak ya, gue kemana ambil 300 perak, masih fresh dari dealer. Dan tekanan bannya ini masih tekanan ban bawaan dari pabrik ya, yaitu pasti lebih besar PSI-nya, tekanannya, dibandingkan mobil-mobil yang udah dipakai di jalanan. Dan dengan tekanan angin ban yang keras aja, ini mobil enak banget, halus, empuk, posisi dia enak. Gue suka sih, dan mobil ini bisa dibilang fun to drive, handlingnya enak. Kalau kita belok-belok ini mobilnya juga enak banget. Setirnya ini terasa ringan, tapi bukan yang enteng seperti mobil listrik Cina ya, yang entengnya itu benar-benar pakai satu jari aja bisa ya, effortless banget. Kalau ini dia enteng, tapi entengnya tuh masih ada bobotnya. Untuk posisi mengemudi juga ini enak. Ini bukan jok watch
suka, dan ini menurut gue enak ya. Dia juga sudah height adjustable, jadi nih bisa naik, bisa turun, mantap banget sih. Karena untuk mobil-mobil dengan harga segini di kelasnya, kursinya itu nggak bisa diatur. Dan ini yang gue suka banget, mobil ini menyangga paha dengan sangat baik ya. Posisi duduknya itu seperti ini kursinya. Jadi kalau kita duduk, kita terasa benar-benar nempel di jok ya, bukan seperti ini kursinya, tapi malah seperti ini. Jadi kita duduk, paha kita itu agak naik, dan ini menyangga paha dengan baik, jadi kita nggak terasa seperti mau merosot ya. Untuk driving position, setirnya ini hanya tilt saja, nggak ada teleskopiknya ya. Jadi memang kalau dilihat mungkin terlihat agak jauh gue megang setirnya, tapi ini udah posisi paling rendah, agak ngedongak sedikit, tapi tangan gue masih ngelipet di sini ya, jadi masih aman. Nggak gue lurus seperti ini, enggak, karena dia masih melipet ya. Kalau kita ngomongin soal motor listriknya ya, dan ngomongin soal range-nya juga ya, motor listrik ini bertenaga ya. Kalau kita pakai dalam kota, tenaga cukup banget. Kalau kita pakai saat menanjak, kemarin gue bawa ini, tapi kita nggak ke tempat tanjakan Moladin ya, tapi kita menanjak di tempat yang lumayan curam, mobilnya ada tenaganya gitu. Gue sempat nyoba iseng, gue stopin di tengah-tengah, terus gue gas. Ini mobil terus ada tenaganya. Dan memang gue dikasih tahu oleh temen gue yang kerja di Finfast, maksudnya di dealer radio dalam ini, dia memang bilang Finfast ini yang VF5 dan VFE 34 tenaganya itu lebih ada dibandingkan EV lainnya. Jadi ya itu ya, sebagai contoh kita bisa lihat ya, baterainya ini hanya 29 kWh, tapi tenaganya itu 94 horsepower dan torsinya 135 Nm. Ya itu tenaga dan torsi yang udah sangat cukup untuk dalam kota, bahkan di tol. Gimana kalau saat nanjak, udah pasti ada tenaganya ya. Untuk top speed mobil ini, dia di 130 km per jam ya. Melebihi mobil China lainnya yang di kelasnya. Kalau REV dia hanya mentok di 107 km. Kalau kita ngomongin Neta V yang harganya masih, kalau nggak salah, di atas ini sedikit, Neta V itu top speednya itu di 110 di mode normal dan 125 di mode atletik ya, atau mode sportnya. Kalau untuk Finfast VF5 ini top speednya itu di 130 km per jam di dua mode itu, antara di Eco dan Sport. Perbedaannya kalau kita tekan Eco dan Sport itu hanya throttle response-nya, dan respons mobilnya semakin cepat akselerasinya atau semakin santai ya. Dan juga di mobil ini dia ada regenerative braking yang bisa diatur ya. Dia bisa regenerative braking yang high atau low. Pilihannya hanya dua itu saja, atau off ya, bisa kita matiin regennya. Tapi ya karena baterai sekecil ini udah pasti maunya regennya on ya, supaya dia menambahkan persenan baterai atau range-nya. Dan jujur gue agak kaget sih, karena saking kecil baterainya ini, kita pasang regenerative braking di high dan gue lepas gasnya untuk perjalanan agak panjang ya, contoh lagi turunan di tol atau ramp gitu turunannya, atau lagi di tol jadi jauh, kita lihat mobil depan itu mau ngerem ya, kita lepas gas, dia malah bisa nambahin 1% ke baterainya dan menambahkan range sampai 2, 3, 4 km. Tapi ya itu harus yang agak panjang ya. Kalau misalnya kita cuma regen lepas dikit ya, dia paling nambahin range 1 kilo gitu. Sengaruh itu loh. Biasanya kalau pakai mobil listrik dari Hyundai atau brand-brand lain, kita turunan atau apa, itu harus di gunung ya, untuk range-nya itu nambah atau persenannya pun itu nambah ya. Tapi untuk mobil ini mudah banget untuk nambahin baterainya hanya dengan regenerative braking. Tapi ngomongin regenerative braking, ada kekurangannya.
nggak semua mobil sempurna pastinya. Dan untuk di VinFast ini kekurangannya adalah di regenerative brakingnya, dia itu kasar. Regenerative brakingnya itu nggak seperti mobil EV lainnya yang bisa dibilang udah mateng ya. Karena regenerative braking itu biasanya kita lepas gas sedikit, dia udah nge-regen gitu, tipis-tipis gitu. Jadi ketika kita angkat gas, mobil itu seharusnya udah memelan dengan regenerative brakingnya. Tapi kalau di VinFast VF5 ini, gue lepas gas itu harus sampai habis atau agak hampir sampai gue lepas total, baru regennya itu aktif ya. Jadi there is no in between. Gue mau lagi ngegas tengah dan gue mau lepas dikit, dia nggak akan nge-regen, dia tetap akan nge-glide aja terus sampai gue lepas atau hampir lepas baru dia gitu ya. Itu kalau kita posisinya di high. Nah, otomatis kalau misalnya baterai kita lagi tipis dan kita di tol, pasti kita pakai di high ya. Tapi kalau dikit-dikit kita lepas gas, gak enak kan? Atau gas kita lagi agak nanggung nih, kita lepas dikit tapi masih mau ngegas lagi, kita lepas dikit, itu terasa gitu. Pertama kita mulai dari eksteriornya ya, dari bahasa desain mobil ini. Dia menggunakan grill atau chrome line seperti ini, V ini. Ini adalah identitinya VinFast, karena semua mobil VinFast itu pasti depannya grillnya itu ada V-nya. Untuk VF5 ini dia hanya chrome saja ya, dia tidak ada lampu DRL-nya atau lampu yang memanjang di bagian atas ini. Kalau yang di VFE34 kemarin itu ada ya, dia nyala. Untuk lampu depannya juga desainnya agak unik seperti ini, tapi dia masih full halogen ya. Jadi ini proyektor halogen. Lampu kecilnya juga ini gue kira ini reflektor aja, tapi ternyata ini lampu kecil. Juga halogen dan lampu sennya ya. Untuk desainnya sebenarnya gak bisa dibilang ini cakep-cakep banget ya, tapi oke, untuk dilihat masih lucu, masih punya desain. Menurut gue desainnya itu mirip Robocop ya, apalagi kalau lihat belakangnya ini kayak Robocop. Dan di Indonesia yang kebagian itu tipe terendah ya. Kalau misalnya di Vietnam VF5 ini ada beberapa tipe. Untuk di Indonesia kita kebagian yang tipe terendahnya dengan velg kaleng dan dop ya. Sebenarnya gue suka, cuman yang pakai velg alloy itu agak cakep ya, lebih cakep dan mengubah total bentuk desain mobil ini. Kenapa? Gue kemarin sempat tanya kenapa kita kebagiannya yang kaleng dan dop. Itu supaya harganya itu nggak terlalu mepet dengan VFE34, supaya masih ada gapnya ya. Tapi walaupun ya velg kaleng, tetap fitur-fiturnya masih lengkap seperti yang tipe di atasnya. Ya perbedaannya itu hanya di lampu. Kalau di Indonesia kebagian yang halogen, kalau di sana sudah LED. Belakang juga lampu garis belakangnya itu seharusnya nyala, tapi Indonesia itu tidak nyala, hanya di bagian bawah bumper saja yang nyala lampunya. Tapi itu ada kitnya ya, kalau misalnya kita beli mobil ini, kita bisa cari online, dia ada kit untuk lampu belakangnya supaya hidup. Atau nggak, kita tinggal ke toko variasi, di Indonesia banyak banget ya toko variasi, yang bisa menghidupkan bagian itu. Untuk di luar, desainnya seperti ini aja, basic. Ini gue suka sih bagian belakang sini dan sini. Ini nih yang mengingat gue dengan tampangnya atau helmnya Robocop ya. Terlihatnya mereka mengambil inspirasi desain mobilnya dari Robocop. Karena di sini ya helm, bentuk helm matanya, di sini bagian apa? Armor di chestnya gitu. Itu sih yang gue lihat. Tapi ya desain adalah selera, dan buat gua ini desainnya ya aman-aman aja. Nggak yang wow. Oke, sekarang kita bahas fitur yang ada di VinFast VFE. Di VinFast VF5 ini. Pertama kita bahas
multimedia displaynya di sini ya. Ini bentuk desainnya emang agak lucu ya. Tapi layarnya ini grafiknya enak untuk dilihat ya. Jadi dia dan gampang banget untuk disentuh, nggak nge-lag sama sekali. Kita tinggal sentuh battery info langsung keluar informasi baterainya, sisa range-nya berapa, persenan berapa, charging target segala macam. Ini nggak nge-lag sama sekali ya. Drive mode juga ada 2, Eco Sport, dan kalau kita tekan ini bisa kita set regenerative mode-nya, traction control-nya, atau bisa trip mode-nya juga, semua bisa dikontrol dari sini. Kalau misalnya kita mau ada menu tambahan, mobil ini udah dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay di sini, dan kita juga ada driving aids, vehicle control settings-nya, dan owner manual segala macam. Ini juga ada untuk battery, kan ini kan battery subscription ya mobilnya ya. Jadi mobil ini juga ada battery leasing information. Nah, kalau misalkan mobil ini baterainya udah expired, kita belum perpanjang, dia akan mengurangi kapasitas baterainya. Jadi kita cuma bisa ngecharge sampai sekian persen dan pakai mobilnya. Kalau misalkan kita terus lupa bayar bulan berikutnya, juga akan makin dikurangin sampai mobilnya dimatikan ya, dinonaktifkan. Karena ini semua via head unit di mobil ini. Jadi mobil ini ada internet terintegrasi atau wifi-nya yang ngasih tahu ke VinFast ya, kita udah jalan berapa kilometer dan kita melebihi batas subscription kita atau tidak. Kalau kita melebihi batas subscription kita, otomatis dia akan nambah ke subscription level berikutnya ya, yang lebih mahal. Untuk pengaturan AC juga lengkap, tinggal kita sentuh di sini, gampang banget. Oh ya, dan gue harus bilang AC di mobil ini dinginnya minta ampun, benar-benar menggigil ya. Gue nggak pernah di mobil Tesla ini harus mematikan AC di jalan. Untuk mobil ini gue kadang-kadang harus matiin AC saking dinginnya ya. Temperaturnya ini walaupun udah gue naikin ke maksimal pun ini masih dingin buat gue. Ya itu bagus sih sebenarnya, mantap. Kalau kita ngomongin dari information display ya, MID-nya, information display-nya, ini bagus, nggak seperti mobil-mobil listrik China yang banyakan seperti kalkulator ya layarnya. Ini benar-benar full layar, warna, grafik semua bagus, dan ada vehicle information-nya, ada media source, lagunya apa, ada odometernya juga, ada trip meternya. Semua lengkap di sini ya. Mobilnya juga dilengkapi dengan cruise control, walaupun memang dia tidak adaptif, tapi setidaknya ada cruise controlnya. Ya mobil harga segini udah pasti nggak ada ADAS-nya ya, jadi jangan berekspektasi bahwa mobil ini akan ada ADAS-nya. Tapi untuk harga segini dia udah auto wiper, airbag udah ada 1, 2, 3, 4, airbag ada 4. Sedangkan mobil lain di harga segini airbagnya tuh cuma 2 ya. Speaker dilengkapi dengan 4 speaker, headlamp ada headlamp height adjustment-nya yang bisa dinaik turunin. Wiper masih manual. Spion tidak ada auto retract tapi sudah electrical untuk mengaturnya. Untuk jendela auto down up untuk driver, tapi untuk penumpang auto down semua tapi tidak auto up ya. Padahal tuasnya ini ada kayak 2 kali klik loh sebenarnya buat bisa auto up di semua 4 jendela. Dan kalau bisa kita malam, dia nggak pelit sama sekali. Semua tombol ini sampai baris belakang itu iluminasi ya, ada lampunya. Jadi kita nggak usah meraba-raba mana nih tombol buat buka jendela. Di tengah sini tombol untuk door lock, hazard, dan untuk menyala atau matikan mobilnya. Di tengah tuas transmisinya dia tidak ada tombol P ya, jadi seperti nyetir mobil AMT, kita masukin ke netral lalu kita tarik rem tangan ya, dan rem tangan ini masih yang manual, jadi tidak ada auto hold juga. Di tengah sini ada power outlet dan USB slot 1 biji, dan tempat penyimpanan dan 2 buah cup holder. Dan kalau misalnya kita ngomongin build quality ya, ini kokoh, lihat tuh, nggak gerak sama sekali. Jujur VinFast yang sama ini udah gue tes, yang VFE 34 dan yang VF5, build quality ini beneran bagus ya, nggak main-main. Tapi ya
pasti ada kekurangannya, itu nanti akan gue sebut. Tapi kalau kita ngomongin build quality, kegedapan kabin, kualitas joknya juga, ini nggak ada komplain sih, bagus buat harga segini ya, ini bagus. Oke, ini adalah posisi memenuhi gue. Kita coba dulu baris keduanya seperti apa. Ya, seperti ini ya. Jadi sebenarnya di belakang ini lantainya lebih tinggi dan juga legroom buat orang yang dengan ukuran badan seperti gue ini nggak enak ya, nggak cocok. Tapi pasti kalau misalnya kalian drivernya lebih tinggi ya di bawah gue, itu pasti ini ada legroom yang lebih ya. Tapi kalau misalnya gue di sini ini udah pasti kaki gue aja nggak bisa masuk ke belakang sini. Nih, gitu. Ya. Tapi lantainya memang ini lebih tinggi di belakang, di depan itu lebih rendah ya, karena memang baterainya itu di bawah kolong dan baterainya itu kecil ya, makanya dia tidak rata sampai depan lantainya. Semua mobil itu tidak selalu sempurna ya, dan mobil ini ada beberapa kekurangannya. Pertama, yang bisa didengar sekali, suara kipasnya ya. Untuk mobil listrik, biasanya suara kipasnya itu, atau suara AC-nya kecil banget, minim banget ya. Dan hampir nggak terdengar. Ini bisa didengar agak berisik ya, suara kipasnya. Jadi terkesannya ini bukan mobil listrik ya. Itu satu. Kedua, speakernya, audionya itu ya bukan yang terbaik ya. Mobil-mobil dengan harga segini ya bisa dibilang ada satu atau dua yang lebih bagus daripada ini audio sound quality-nya. Tapi ya kalau masalah speaker kan semua itu bisa diganti, bisa diperbaiki, atau tinggal ditambahin prosesor langsung mantap ya. Ketiga, yang gue sebut saat impresi berkendara, regenerative braking-nya saat kita aktifkan di high itu kasar. Jadi setiap kali kita ngelepas gas dan hampir lepas full, dia ndutan ya. Jadi kalau misalnya kita gas nanggung nih, dia ndut gitu. Itu mengganggu. Tapi overall mobil ini adalah mobil yang enak untuk dipakai untuk sehari-hari, bantingannya enak, handlingnya enak, posisi duduknya juga enak sebagai pengemudi ya depan. Menurut gue kalau misalnya kita cuma nyari mobil yang ya buat warawiri dalam kota aja, mobil ini sangat amat cukup, apalagi dengan battery subscription-nya, karena kita nggak harus mikirin aduh baterai nanti beli berapa ya, harga baterai nanti berapa ya, oh bisa harganya setengah dari mobilnya lah, atau bla 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 ya kan. Tinggal bayar subscription-nya, dan nanti kalau misalnya kita jual mobilnya bisa dilanjutin oleh pemilik berikutnya. Jadi bagaimana? Apakah mobil ini menurut kalian worth it ya, dengan harga 218 juta dengan battery subscription? Ini worth it atau enggak? Atau mending beli yang segelondongan, atau mungkin mending beli mobil yang lain aja? Sampaikan di kolom komentar, dan sampai ketemu di video berikutnya.